Selamat hari Minggu untuk kita sekalian, Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada. Senang sekali dan gembira kita boleh berjumpa kembali bersama dalam renungan harian Gereja Toraja. Hari ini Minggu 29 Agustus tahun 2021. Bacaan kita sudah dipersiapkan dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 20. Kita berdoa untuk meminta petunjuk dari Tuhan untuk memahami setiap firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur Tuhan di hari Minggu, hari yang Engkau kuduskan bagi kami hari ini. Engkau terus mengasihi kami dalam sepanjang hidup kami. Dan kami terus merasakan akan kasih dan pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami kembali lagi dipertemukan dalam persekutuan hari ini, dalam renungan harian Gereja Toraja. Kami akan belajar dari firman-Mu. Karena itu, tolonglah dan urapilah kami, sehingga setiap firman-Mu dapat kami pahami dan kami mengerti. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan dimampukan untuk terus melakukan firman-Mu. Karena itu bersabdalah Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari Ulangan 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepada aku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dan dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api,
suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat. Hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman. Dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu, aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat suatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi, dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri, seperti yang terjadi sekarang ini. Amin. Sabda Tuhan. Tema kita saat ini adalah ingatlah dan lakukanlah. Kilalai ammu pegawi. Remember and do it. Saudara-saudara, peringatan dan nasihat-nasihat adalah hal yang seringkali kita dengarkan ataupun kita sampaikan kepada orang lain. Tentu itu dimaksudkan sebagai upaya untuk membuat kita ataupun membuat orang lain tetap memegang teguh segala yang disampaikan agar tidak jatuh ke dalam kebinasaan. Kepada umat Israel, Musa menyampaikan peraturan yang harus dipegang oleh umat Israel sebelum memasuki tanah Kanaan. Musa menegaskan bahwa jika umat tidak menaati semua perintah Tuhan, maka umat Israel tidak akan dapat menikmati tanah perjanjian. Karena itu umat Israel harus menaati firman Tuhan secara utuh. Untuk hal tersebut, Musa mengajak umat untuk mengingat kembali kisah pemusnahan Tuhan terhadap orang-orang yang mengikuti Baal Peor. Karena itu, umat Israel harus melakukan semua perintahnya dengan setia. Musa menegaskan bahwa hanya Israel sajalah yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, bahkan dapat memanggilnya dan diberi aturan. Karena itu Israel harus berhati-hati agar tidak melupakan kebaikan dan kuasa Tuhan yang telah mereka saksikan. Umat tidak boleh membuat bentuk apapun untuk menggantikan Allah, apalagi menyembah kepadanya, karena Allah telah memilih mereka sebagai umat-Nya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita juga untuk mengarahkan kehidupan kita, melakukan dan menaati perintah-Nya. Jika kita ingin mendapatkan tanah Kanaan dalam kehidupan kita, maka dibutuhkan kepatuhan dan ketekunan dalam kehidupan kita untuk taat kepada peringatan-peringatan Tuhan. Itu berarti taat kepada Tuhan adalah berkat, namun melanggar perintah-Nya berarti membuat diri kita tidak menemukan makna tanah Kanaan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan kami, Bapa yang pengasih, Bapa yang penuh rahmat dan pengasihan bagi kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan di hari Minggu yang Engkau kuduskan bagi kami pada hari ini. Kami kembali disegarkan oleh firman kebenaran-Mu, firman yang terus menguatkan kami. Kami terus belajar Tuhan dari firman-Mu ini.
bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan harus tetap setia dan taat kepada-Mu. Menjadi anak-anak Tuhan yang sekalipun dalam berbagai persoalan pergumulan, kami harus tetap setia mengikut Engkau. Ajarlah kami Tuhan, tolong dan kuatkanlah kami anak-anak-Mu, supaya dalam menjalani kehidupan ini, kami tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mendoakan seluruh kehidupan kami. Kami percaya dan kami yakin bahwa segala hal yang kami lakukan, segala hal yang kami kerjakan, Allah turut bekerja di dalamnya. Dan karena itu Tuhan, kami mau selalu mempertaruhkan dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Biarlah Engkau yang terus mengambil bagian dalam hidup kami, sehingga hari lepas hari nama-Mu tetap kami puji dan kami muliakan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.